tulang merupakan istilah yang hanya dikenal di Indonesia. Istilah ini merupakan ide orisinal untuk ilmu dan seni dalam perlakuan yang langsung menyentuh tulang-tulang yang bergeser, salah posisi, sendi yang bergeser. Metode pengobatan pijat tulang hampir sama dengan metode kriropraktik dan penekanannya pada sendi tulang. Biasanya, pijat tulang ini dilakukan secara manual atau dengan tangan atau tanpa alat apapun, bisa dengan pemijatan dan penekanan pada titik-titik yang tidak beres di bagian tulang belakang lalu membetulkannya, mengurangi sakit, dan mengembalikan posisi normal. Pijat tulang pada dasarnya merupakan suatu metode dan seni untuk membetulkan posisi tulang, seluruh tubuh, mengendurkan otot-otot dan jaringan sel-sel organik serta secara radikal menghilangkan penyakitnya. Terapi ini dilakukan dengan pemijatan, penarikan, serta tekanan-tekanan vertikal agar dapat memulihkan sendi-sendi yang terkilir atau misalah, dan menata kembali tulang-tulang yang mengalami dislokasi atau salah posisi. Terapi pijat tulang khas Indonesia ini hanya mengobati terkilir atau dislokasi sendi tulang. Terapi ini juga mengobati patah tulang. Umumnya, pengetahuan para praktisi dalam bidang ini bukan didapat melalui pendidikan formal, seperti dokter ataupun perawat. Pengetahuan dan keahlian mereka kebanyakan didapat dari kakek uyut, orang tua praktisi yang diwariskan secara turun-temurun, atau diturunkan dari guru silat mereka seperti pengobatan pijat dan patah tulang Cimande yang diturunkan dari guru silat Cimande. Terkadang pengetahuan dan keahlian tersebut didapat berdasarkan jalur spiritual. Praktik metode penyembuhan tradisional menjadi alternatif pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat. Maka dari itu, kami sebagai salah satu mahasiswa Stikes Karsahusada Garut mengunjungi salah satu tempat pijat tulang terkenal di Garut, yaitu Pijat Tulang Haji Adin. Tempat pijat tulang Haji Adin ini menjadi tujuan banyak orang untuk menyembuhkan patah tulang atau sendi-sendi yang bermasalah. Letaknya di Jalan Cisolerang, Desa Karangsari, Kecamatan Karangpawitan, Garut. Dan berikut adalah hasil wawancara kami dengan keturunan pertama Bapak Haji Adin, yaitu Bapak Zainal. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Stikes Karsahusada Garut. Kedatangan kami ke sini hari ini, kami ingin tahu mengenai pijat tulang itu bagaimana dan seperti apa. Apakah kami boleh mewawancari Bapak mengenai pijat tulang ini? Boleh. Baik Bapak, saya aturkan terima kasih banyak karena insya Allah ilmu yang Bapak berikan akan sangat berguna bagi kita dan juga untuk teman-teman di rumah yang sedang menonton video ini. Baik, untuk yang pertama, boleh tahu nama Bapak siapa? Bapak Zainal, anaknya Bapak Haji Adin. Bapak Zainal. Sudah berapa lama tempat ini ada, Pak? Udah lama ini sekitar masih kecil, saya juga masih kecil, udah lama. Lebih dari 10 tahun? Lebih. Awal mulanya gimana ya, Pak? Awal mulanya kan almarhum, yang awalnya saya cuma nerusin. Awal mulanya yang nggak tahu lah awal mulanya gimana, cuman almarhum ngasih ke saya gitu intinya. Bapak belajar dari mana untuk teknik-teknik pijat tulang? Dari almarhum, dari orang tua. Dari ayah langsung ya? Iya, ayah langsung. Misalnya Pak, nanti keturunan Bapak bakal diajarin ilmu ini? Soalnya ilmu ini turun-temurun. Jadi nggak bisa diajarin sama orang lain. Jadi harus ada darah daging lah. Gitu. Berarti nanti kemungkinan anak Bapak juga? Iya, bisa, itu bakal bisa. Jadi ke orang lain mah jarang ininya. Jarang bisa? Iya. Bisa sih, cuman prosesnya lama. Berarti beda sama yang ada darah daging gitu. Berarti sebelum Pak Haji Adin juga ada kakeknya misalkan? Iya, kakek dari kakek. Jadi turun-temurun. Bapak mohon maaf, kalau untuk biaya setiap satu kali pijat ini biasanya berapa? Nggak ditarget kalau di sini. Jadi seridonya, nggak ditarget sekian enggak. Kalau di sini seridonya masih.
Langsung aja gitu Pak ke Bapak? Iya, nggak ditarget berapa enggak Enggak, si Ridonya. sering. Apakah ada teknik-teknik tertentu dalam setiap mengobati? Ada kalau misalkan yang patah beda sama yang terkilir, beda ya, Bapak, tekniknya beda. kalau maaf Bapak, kalau misalkan misalkan ada obat gak Pak, atau cuman pijat aja? Nggak ada obat. Pijat aja. Biasanya di sini tuh apa aja gitu ya, penyakit-penyakitnya atau masalah-masalahnya biasanya banyak Macam-macam kalau di sini ya, yang patah, yang terkilir, yang penyakit ada lah. Oh, macam-macam. Gitu, iya macam-macam. Insya Allah gitu. Itu mah kan saya mah cuma nyaratin cuma Allah yang nyembuhin gitu. Ada yang sembuh, alhamdulillah gitu, penyakit gitu. Biasanya paling parah apa Pak kalau kesini? Kalau paling parah itu kalau stroke, patah malah cuma ringan-ringan lah. Itu mah patah mah nggak terlalu parah lah gitu kalau patah. Biasanya yang stroke kan itu proses kan. Oh, jadi sekali datang kapan lagi ke sini? Kontrol lagi gitu. Ada nggak Pak kasus yang sampai saking parahnya bapaknya Gak bisa. gitu? Alhamdulillah semuanya ketangani. Alhamdulillah nggak ada yang kayak nggak bisa ditangani. Alhamdulillah. Ada yang ingin Bapak sampaikan nggak Pak kepada kami selaku mahasiswa dalam menjaga ilmu alternatif ini? Ya kalau misalkan saya sampaikan ya saling kerjasama aja. Misalkan kan beda sama medis sama alternatif kayak gini. Kalau alternatif misalkan kan misalkan gini, ada yang tidak mampu kan kalau ke rumah sakit beda lagi di biaya. Kalau alternatif jadi ngejaga masyarakat yang nggak mampu lah intinya mah gitu. Jadi solusinya gitu. Insya Allah lah yang pada saling lah gitu ya. Bapak bisa diliatin nggak cara pas ngurutnya? Boleh nggak Pak? Kalau misalkan yang terkilir, misalkan Neng, maaf ya Neng, nah, misalkan terkilir tinggal gini, udah bukan dipijit, cuma gini, terus udah 5 menit juga enggak 5 menit. Tadi juga ya Pak yang barusan sebentar, itu kenapa Bapak? Kalau boleh tahu? Yang barusan terkilir cepet sendiri. Oh, Jadi bukan kayak orang lain mah di gini-gini, ini mah cuman kalau sendinya ini udah truk udah masukin lagi nggak ada gitu. nggak sampai gimana? Nggak sampai gini enggak. Kalau patah benerin lagi terus ikat enggak. Gitu. Kalau pagi-pagi mah banyak tadi. Oh, banyak. Yang patah, yang stroke tadi. Bapak maaf Kak, kan misalkan ada yang patahnya teh sampai keluar gitu Pak Iya, tulangnya. ada yang sampai keluar dari ini. Ada. Gimana itu Pak? Dibenerin dulu, dimasukin dulu. Oh, baru nanti mungkin. Kalau misalkan yang lukanya itu disuruh ke puskesmas atau rumah sakit dijahit dulu. Kalau di sini nggak ada tempat jahit. Dijahit dulu yang lukanya baru ke sini, ini tulangnya masukin dulu. Nanti balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Udah pada tahu lah puskesmas ini. Dari sini misalkan suruh jahit udah pada tahu. Kalau tulang ada yang keluar gitu, nah ininya keluar sampai ini, lukanya dimasukin dulu terus lukanya suruh dijahit Ke puskesmas. Ya, puskesmas terus ke rumah sakit kalau misalnya puskesmas nggak ini. Gitu. Ya saling bantu lah. Tuh, Pak. Alhamdulillah gitu. Bukannya ini nggak ada yang komplain, nggak ada yang ada. Alhamdulillah semuanya pada sembuh. Tapi Pak pernah nggak Pak misalkan lama kan kayak stroke ya Pak berulang. Kalau stroke mah kan otomatis kan itu bukan dari anak kecil, ada gitu yang masih usia ada. Cuman yang paling susah itu kan udah tua kan pertumbuhan tulangnya masih udah makin kesini makin berkurang. Itu sih yang paling ini stroke yang udah tua itu. Berarti Bapak nerusin, maaf Bapak udah berapa tahun? Nerusin itu hampir 10 tahun lebih ya. Oh, udah 10 tahun. Dan tadinya kan praktek di Bandung. Oh. Di Pasteur Hasan Sadikin di situ yang jalan raya. Iya. Sekarang pindah ke sini ada almarhum nggak ada. Iya Bapak, hatur nuhun. Bisa naiknya. Insya Allah ilmu yang Bapak kasih Iya. sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua juga teman-teman yang nonton video Iya, ini. amin.